Bung Rocky, gimana kita lanjutin ngobrol lagi ya? Hanya obrolan yang bisa kita lakukan karena kita nggak punya kekuatan politik, nggak punya kekuatan finansial, tapi kita punya kekuatan pikiran. Iya, dan kekuatan moral. Saya kira itu ya basis. Oh ya, betul. Itu di depan itu. Iya. Kita bahas soal Formula E, tapi saya kira mungkin Formula E-nya dari sisi event olahraga udah selesai. Syukur alhamdulillah sebenarnya sukses, dan juga walaupun tanpa pawang juga tidak ada hujan gitu ya. ini juga tetap menarik bahwa hal-hal yang irasional gitu, itu ternyata sebenarnya bisa kita kesampingkan dalam kehidupan kita. Begitu juga dalam politik ya, mestinya hal-hal yang irasional juga kita kesampingkan. Kita mesti harus lebih rasional, termasuk dalam hal ini adalah soal perkubuan, percebongan, perkadunan, itu kan politik yang irasional ya, Bung Rocky. Iya, tema irasionalitas itu muncul karena kita nggak bisa kalkulasi politik di dalam fasilitas yang rasional tuh, dan tukar tambah politik selalu sifatnya irasional. Yang rasional itu 0% selalu tuh supaya lengkap tuh. Jadi kalau kita balik, akhirnya kita lihat bahwa setelah racing mobil listrik itu, sekarang ada racing politik di area yang sama. Karena itu mulai yang lebih dominan adalah meme dan gimmick dari orang-orang yang ada di situ tuh, bahwa PAN ingin membirukan Ancol, lalu akhirnya terlihat senyum sumringah dari Anies dan Puan, lalu orang bikin kalkulasi di situ, Pak Jokowi akhirnya datang, yang justru hilang dari peredaran Erick Thohir. Orang anggap ini gara-gara Erick Thohir Pak Jokowi kena getahnya tuh. Coba Erick Thohir dari awal kasih dana untuk itu, maka Erick Thohir akan diulurkan di situ juga. Jadi ini sebetulnya yang pinter Pak Jokowi. Dia suruh Erick Thohir tahan, dan Erick Thohir berpikir Pak Jokowi pasti nggak datang juga. Pak Jokowi nongol tuh. Erick bilang sialan, tau begitu gua aja yang nongol kan. Oke. Jadi analisis. Oke. Silakan. Jadi analisis begini yang saya pikir, yaitu yang saya sebut tadi, kecerdikan dari Pak Jokowi. Jadi Erick ya udahlah, bye-bye udah, artinya Anda nggak dianggap tuh, Anda di-prank oleh Jokowi itu. Jadi begitu yang terjadi, dan akhirnya Erick tahu bahwa ya memang dia nggak mampu atasi Anies di situ. Nah, bagian ini yang menarik kita tuh. Sekarang permainannya, game changernya adalah Puan dan Anies. Tetapi orang tetap lihat bahwa ya Puan Anies ini fraksi siapa di situ tuh. Tapi udahlah, sebagai tontonan lebih menarik foto duet di situ, selfie antara Puan dan Anies, dan selfie itu yang pasti akan dirobek-robek fotonya oleh Erick Thohir. Ya, yang kemarin yang menyedot perhatian orang justru ada kehadiran Puan, memang ya. Kenapa? Karena ini kan berkaitan dengan isu bahwa akan dipasangkan itu kan. Puan rupanya pulang dari umroh bersama dengan orang kepercayaannya Pak JK, ya ini Komjen Polisi Purnawirawan Safrudin, itu langsung nonton ke Formula E, dan saya lihat kemarin kebetulan saya juga nonton ya wajah Puan memang segar gitu ya, dia sibuk selfie di sini, sibuk ambil gambar. Dan yang saya ini terkejut, saya dapat kiriman ini pagi ini, ada namanya komunitas KMPG, PG ini coba saya baca sebentar, kader muda Partai Golkar. Wah, kader muda Partai Golkar ini dia bilang bikin barisan pendukung utama Anies Puan untuk 2024, baju putih untuk Indonesia, politik bebas hambatan, no politik identitas, Anies Puan rekonsiliasi Nusantara. Ya nih. Ya. Pindah ini jadi bikin orang bisa duga dengan kuat bahwa itu KMPG itu adalah wilayah operasi Yusuf Kala. Kira-kira begitu kan? Kan mesti begitu aja supaya kita nggak perlu bikin analisis lagi. Jadi memang jaringan itu udah disiapkan, dan Pak Yusuf Kala jago lah bikin begituan. Nah, foto itu bikin Erick Thohir manyun lagi nih. Jadi mereka yang geng di Erick Thohir merasa kecolongan lagi itu. Dan memang itu politik yang tanpa pola tadi, politik yang saling nunggu di tikungan, itu yang bikin kita jadi buruk sebetulnya. Kan nggak ada ucapan apa-apa, tiba-tiba langsung Puan Anies Puan itu.
Tapi kita juga harus hati-hati bahwa itu juga jebakan pada Anies, kan. Anies tetap punya captive market. Captive market dia adalah masyarakat intelektual kota yang memang sinis terhadap profil politik PDIP dari awal itu. Demikian juga masyarakat Muslim yang ingin agar supaya Anies itu jadi tokoh yang berseberangan dengan agenda yang sekarang. Kan tetap dianggap bahwa ya PDIP bagaimanapun ada bagian dari pendukung Jokowi. Jadi sebetulnya garis air itu yang harusnya dipertahankan Anies. Kalau nggak, Anies juga bisa kena tipu juga dia di situ, dieluk-elukan di situ untuk digergaji. Dan akan ada meme banyak mungkin mengaku Anies sudah balik jadi cebong gitu. Jadi soal-soal beginian yang mesti kita hati-hati. Kita ingin agar supaya politik diasuh dengan konsep yang jelas. Karena itu kita tagih juga dari Anies pro 20% apa enggak tuh. Jadi jangan nebeng di partai yang memang tidak ingin 20% itu dihilangkan. Kalau saya bertanya pada Anies, Anda akan dipilih oleh PDIP misalnya. Anda dipilih melalui sistem demokrasi yang jernih apa enggak tuh? Apakah PDIP ingin agar supaya kompetisi itu dimulai dari nol? PDIP bilang enggak. Dia mau tetap 20%. Itu artinya Anies masuk juga di dalam perpolitikan yang buruk secara demokratis. Dan Anies paham itu sebagai intelektual. Tentu dia akan kita tagih. Bukan kita. Nanti dia pergi kampus-kampus, kampus akan tanya, oh Anies kok ikut di dalam gerbong yang anti demokrasi? Kenapa? Ya karena Anda pro 20%. Karena PDIP nggak mau ada kompetisi bebas. Jadi di situ sebetulnya jebakan Batman-nya di situ. Ya, ya. Jadi saya kira bikin clear dulu ya, kalau memang PDIP mau bergabung dengan mengusung Anies, tapi dengan syarat deklarasi bahwa dukung 0% juga gitu. Jadi baru pertanyaannya jelas dong, harus begitu. Ya, ya. Supaya orang ngerti bahwa PDIP paham demokrasi. Kalau sekedar nunggang pada popularitas Anies tanpa 0%, itu artinya PDIP membohongi publik lagi tuh. Bahwa seolah-olah itu partai demokratis, tetapi nggak berani kompetisi bebas. Jadi biarkan ada peluang calon lain, tentu calon lain mungkin anggap oke, mending kita koalisi aja dengan Anies, toh kita nggak bisa capai 20%. Tetapi setelah 20% itu dibatalkan, dan itu harus juga PDIP bersama PAN, PKS, Demokrat, balik lagi ke Mahkamah Konstitusi, minta dinolkan, minta dinihilkan bahkan threshold itu. Baru ada kompetisi yang sehat, baru kita anggap oke, Anies bermutu tuh. PDIP bermutu. Jadi mulai dari 0%. Di situ racing politik garis startnya dimulai. Oke, sekarang pelan-pelan kita baca peta hari ini ya. Itu kan peta wilayah ideal kita ya, yang harus kita dorong seperti itu. Kita sekarang bicara peta faktual. Peta faktualnya udah semakin clear ketika tadi kemarin malam ada pertemuan Koalisi Indonesia Bersih. Koalisi Indonesia Bersih lagi, Koalisi Indonesia Bersatu. Saya ikut-ikutan salah juga. Oke. Mereka membuat blok baru dan jelas akan mengusung presiden sendiri. Jadi jelas mereka mereka akan berseberangan dengan Ibu Megawati gitu ya. Karena itu kemudian ada manuver dari Pak Yusuf Kalla, dan tentu saja ini kan namanya gayung bersambut gitu, pasti juga ada manuver dari PDIP untuk mengusung Anies dengan Puan gitu. Itu petanya. Yang kedua ada peta ideal dan ada peta faktual. Peta idealnya kalau memang bisa bersatu, ini kan sangat bagus. Kalau memang idenya soal mengakhiri pembelahan itu bagus. Gitu. Tapi peta realitasnya dua-dua pendukungnya ini akan saling menolak gitu, baik pendukung Anies maupun pendukung Puan, kan gitu ya, Bung Rocky? Ya, itu peta faktual yang didesain di bawah meja. Kan kalau faktual mestinya didesain di atas meja supaya semua orang clear siapa ingin apa, siapa mau apa, oke, transaksi di atas meja. Kalau di bawah meja kita anggap bahwa mereka ingin kangkangi lagi demokrasi. Nah, kita akan bikin blok sendiri kalau gitu, namanya koalisi boykot pemilu, KBP. Dan itu masuk akal karena KBP ya, bukan LBP ya, karena habis K itu kan L. Boleh juga, saya bisa minta izin Pak Luhut buat pakai LBP, Liga Boykot Pemilu. Karena ini penting, kita nggak boleh main-main setelah kita tahu perpecahan bangsa itu, dan kita analisis perpecahan bangsa terjadi karena blocking dua head to head itu kan. Jadi demokrasi kita mesti kembali pada garis start yang sama, itu 0%. Nah, selama itu nggak ada, tetap kita, saya sudah dapat banyak pendukung ini untuk deklarasi LBP, Liga Boykot Pemilu.
Oke, nah mari kita baca peluangnya. Bagaimana menurut Anda yang tadi dengan kondisi faktual dan ideal bahwa bagus untuk pembelahan. Yang kedua itu saling tolak. Itu masa depan dari apa namanya koalisi, bukan koalisi lah saya kira ya, pemasangan antara Puan dengan Anies ini. Ya itu 2 minggu lagi itu bubar itu. Kan nggak jujur. Itu yang terjadi karena kecepatan orang untuk nyari peluang celah itu tidak kompatibel dengan keadaan di masyarakat yang menganggap bahwa itu permainan yang buruk, dan Anies bisa dijebak di situ. Justru saya kira Anies mulai paham bahwa itu jebakan, bahwa memang dielulukan di situ, memang bisa ditransaksikan di bawah, tetapi gumpalan politik di luar, yaitu masyarakat sipil, Muslim politics, buruh, mahasiswa itu tahu itu adalah permainan buruk. Dan begitu ekonomi masuk di dalam jebakan krisis dunia, itu berantakan semua. Jadi saya tetap melihat nih KIB itu koalisi Indonesia berantakan. Demikian juga manuver Pak JK itu. Karena kan ada bagian dalam diri manusia yang tahu kok dia nggak jujur ya, kok ini permainan yang tipu menipu ya. Jadi keadaan itu, moral clarity yang sering kita terangkan itu dipahami oleh rakyat. Ya elit bisa mulai siksa, tapi ya di ujungnya apa kan tetap orang akan tuntut itu. Nah itu pentingnya backup dari masyarakat sipil yang sekarang sampai ke kabupaten juga udah siap. Itu buruh juga begitu, ada persiapan. Nah itu akan makin memberantakan bangsa ini. Dan saya kira mungkin jalan paling gampang untuk memberantakan ini segera saja PKS saya kira yang paling kuat ya, dan PAN kita harapkan juga gitu mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Karena kan ini agak sulit bagi MK untuk menolak. Kalau PAN, tapi saya ragu dengan adanya Koalisi Indonesia Bersatu ini. Saya kira mereka maju mundur lagi seperti biasa. Sama dengan maju mundurnya mereka masuk dalam kabinet kan. Itu PAN disandra oleh sejarahnya sendiri kan. Sejarah tukar tambah pasti akan tersandra terus. Jadi kalau kita bilang kita mau jernihkan air politik, ya itu intinya, itu jernihkan dengan menolkan. Jadi cuma itu caranya tuh. Di luar itu semuanya ada transaksi. Jadi kita pastikan aja bahwa kalau tidak nol, maka mari kita sama-sama boikot pemilu. Nah, itulah hak masyarakat sipil untuk menolak pemilu yang tidak bersih. Apapun istilahnya, kalau garis startnya itu tidak nol, itu artinya tidak bersih itu. Dan itu adalah hak moral publik untuk bahkan bukan sekedar memboikot, yang kita sebut sebagai people power itu adalah hak moral. Hak moral itu tidak bisa dibatasi oleh sekedar undang-undang open legal policy, tanya enggak. Kalau keadaan etik itu moral clarity-nya nggak ada, maka adalah hak untuk melakukan perubahan politik dari jalan, bukan dari dalam ruangan DPR. Oke, jadi Anda melihat bahwa Anies ini kalau kemudian namanya diusung oleh Nasdem untuk berpasangan dengan Ganjar sebagai wakil presiden, atau sekarang menjadi presiden berpasangan dengan Puan, ini hanya gimmick dari para penguasa, dari oligarki untuk menipu-nipu rakyat gitu ya, memberi semacam permen pada rakyat tuh kan calon yang ente gadang-gadang kita kasih tempat, ayo dong kita ikut bermain, kira-kira gitu ya Bung Rocky ya. Ya itu busuknya tuh. Jadi dianggap nanti juga rakyat akan pro partai kita karena kita pro mereka tokoh yang dielukkan oleh rakyat. Jangan lupa rakyat ingin dieluk-elukkan melalui sistem yang bersih. Jadi ini partai-partai curang ini hanya ingin ambil hadiah yang sudah disiapkan oleh rakyat. Kan rakyat sudah siapkan hadiah. Siapa? Anies. Anies adalah hadiah untuk demokrasi. Lalu partai-partai konyol ini anggap oke, kita ambil hadiah itu. Tetapi ada persyaratannya. Ambil hadiah itu tapi bersihkan politik. Cara membersihkan politik adalah nihilkan threshold. Jadi jangan ambil hadiahnya, tapi syarat untuk ambil hadiah itu diabaikan oleh partai politik. Jadi tetap kita ingin, saya setuju Anies calon kuat dan kita akan dukung Anies kalau dia pro 0%. Kalau PDIP yang hendak mendukung Anies pro 0%, kalau Nasdem yang hendak mendukung Anies pro 0%, kan begitu gampangnya tuh. Atau partai lain. Ganjar, kita akan dukung dicalonkan oleh PDIP atau dari manapun kalau partai-partai pendukung Ganjar pro 0%. Itu dulu tuh. Kan itu yang namanya samakan dulu level playing field-nya tuh. Baru kita transaksi. Kira-kira itu intinya tuh. Ya, jadi ini clear nih panduan dari Bung Rocky ya. Kalau orang media melihatnya apapun manuvernya, lihat dari mana angle-nya gitu, sudut pandangnya gitu ya. Jadi beritanya itu udah jelas. Karena yes. Oke,
Terima kasih Bung Rocky. Selamat apa ini? Ya. Acara ini ya di Solo ya, bertemu dengan sejumlah tokoh kritis bersama dengan Pak Mudrik dan inisiator Mega Bintang dulu ya. Iya, ini Mega Bintang ya mengaktifkan kembali kenangan bahwa Ibu Mega pernah bersama-sama dengan kekuatan Muslim beroposisi pada Orde Baru. Jadi ini bukan PDIP sekarang, tapi kita mengenang Mega Bintang, itu simbol perlawanan publik, perlawanan rakyat. Kan dulu Mega artinya wong cili, itu Bintang artinya ingin keadilan. Jadi dua-duanya satu posisi yang bagus untuk mengingatkan kembali bahwa sekarang wong cilik itu diperas oleh oligarki. Sekarang Bintang itu yang disebut publik Islam itu terpecah hanya karena soal 20%. Jadi kira-kira itu intinya. Jadi kembalikan kekuatan nasionalis dan keadilan versi Muslim supaya ada balancing di dalam politik. Itu yang akan diperingati nanti. Ya. Banyak tokoh yang akan bicara di situ. Dan itu dimulai dari Solo. Iya, apa yang dihasilkan di Solo bisa dibatalkan di Solo juga. Oke, terima kasih. Ya. Nol lagi.